Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pencuri CCTV rumah Ferdi Sambo sudah ditangkap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah menangkap pelaku pencuri untuk CCTV rumah Ferdi Sambo. CCTV itu merupakan salah satu alat bukti terkait dengan baku tembak Brigadir J dengan Barada Eliezer. Kapolri mengatakan akan memeriksa lebih lanjut pelaku pencuri CCTV di pos satpam perumahan Ferdi Sambo itu. Namun Listio tidak menyebutkan identitas sosok pelaku pencuri CCTV di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo itu. Ada CCTV rusak yang diambil pada saat di pos satpam. Sudah kita tahan pihaknya, kata Listio dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 4 Agustus yang lalu. Kita sudah dapatkan dan proses pengambilan dan siapa yang mengambil juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Listio juga memastikan akan melakukan pendalaman pemeriksaan kepada pelaku pencuri CCTV di rumah Ferdi Sambo. Nanti akan diputuskan jelas pemeriksaan lebih lanjut. Namun demikian hal itu dapat siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, dan siapa menyimpan. Ia juga mengatakan jika semua pemeriksaan sudah selesai, pihaknya akan membuka secara terang benderang terkait penghilangan alat bukti tersebut. Semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas, tapi yang jelas kita tentunya akan mengambil langkah-langkah secara cepat. Kapolri juga menyebut telah menahan 4 anggota polisi yang diduga menghilangkan alat bukti tewasnya Brigadir J. 4 polisi tersebut ditahan di tempat khusus selama 30 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun Listio juga tidak menyebutkan lebih detail identitas 4 polisi itu. Ia hanya menyebut 4 personil polisi tersebut merupakan bagian dari 25 anggota polisi yang telah diperiksa. Malam ini ada 4 orang yang kita tempatkan di tempat khusus selama 30 hari. Listio juga tidak menjelaskan secara detail tempat penahanan 4 personil polisi itu. Ia mengatakan akan memeriksa lebih lanjut terkait dengan 4 anggota polisi yang diduga telah menghilangkan alat bukti kematian Brigadir Joshua. Nanti akan diputuskan, yang jelas pemeriksaan masih berlanjut. Namun demikian hal itu sudah kita dapatkan, siapa yang melakukan, siapa mengambil, dan semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas. Sementara untuk 21 anggota polisi yang lain yang sempat diperiksa oleh Irsus akan diproses secara kode etik. Itu jika nantinya terbukti terlibat dalam rangkaian kematian Brigadir Joshua, maka proses pidana akan dilakukan. Sisanya akan kita proses sesuai dengan keputusan dari tim sus, apakah masuk pidana atau masuk etik. Tutur Kapolri. Selain itu, pengacara almarhum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meminta Kapolri untuk menetapkan tersangka pengambil CCTV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan pihaknya telah mengantongi siapa pengambil rekaman CCTV di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Pengambil yang diduga merupakan aparat kepolisian itu juga telah diperiksa. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meminta agar Kapolri juga turut menetapkan polisi yang telah mengambil CCTV itu sebagai tersangka. Selain itu, ia juga berharap agar pengambil CCTV diumumkan ke publik. Buktikan dengan cara dijadikan tersangka dan diumumkan ke publik orangnya, ujar Kamarudin saat dikonfirmasi oleh wartawan pada hari Sabtu 6 Agustus. Selain itu, ia juga meminta agar Kapolri mempertimbangkan agar polisi yang mengambil CCTV di rumah dinas Irjen Sambo diberhentikan dari institusi Polri. Harusnya sebagai bentuk sanksi administrasi. Lebih lanjut, Kamarudin juga angkat bicara mengenai 25 anggota Polri yang diduga menghambat proses penyelidikan kasus Brigadir J. Ia meminta agar 25 anggota Polri itu turut dicopot dari jabatannya jika memang terbukti tidak profesional. Bila terbukti salah dan kesalahannya itu berat, serta mencoreng nama baik institusi Polri dan atau merongrong wibawa negara, maka segera tersangkakan dan diadili biar ada kepastian hukum. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dirinya mengetahui kabar tentang CCTV rusak di rumah dinas Irjen Sambo yang diambil oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, saat ini tim sus Mabes Polri sedang mendalami hal tersebut. Yang jelas rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat ada di Satpam di rumah dinas di Duren 3 dan itu juga sudah didalami, kata Jenderal Sigit Prabowo dalam keterangan saat konferensi pers di Mabes Polri. Tim sus juga kata Kapolri telah mengetahui proses pengambilan CCTV rusak itu. Selain itu, tim sus juga sudah tahu siapa yang mengambil CCTV tersebut.
Berikut ini adalah kronologi dan fakta-fakta di balik insiden dari adu tembak dua anggota Polri di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Yang pertama, penembakan terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nama Irjen Verdi Sambo muncul setelah diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW). Belakangan Polri juga mengungkap nama Kadif Propam Polri. Polri juga menjelaskan pemicu penembakan maut itu terjadi. Kedua, Brigadir J disebut telah melecehkan istri Kadif Propam. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkap aksi penembakan yang dilakukan Barada E dipicu aksi Brigadir Joshua yang memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Brigadir J juga disebut melecehkan istri perwira tinggi Polri itu. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Senin 11 Juli. Hal itu terungkap setelah dilakukan olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni istri Irjen Verdi Sambo dan juga Barada E. Yang ketiga, Brigadir J lepaskan 7 tembakan. Penembakan bermula saat istri Kadif Propam berteriak minta tolong saat dilecehkan Brigadir J. Teriakan itu didengar oleh Barada E yang berada di lantai atas rumah. Teriakannya terdengar oleh Barada E yang berada di lantai atas sehingga Barada E turun memeriksa sumber teriakan. Sambung Ramadan. Brigadir J pun panik setelah melihat Barada E yang sudah berdiri di depan kamar. Dia lantas melepaskan tembakan ke arah Barada E. Pertanyaan Barada E direspon oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan pertama kali ke arah Barada E. Berdasarkan hasil olah TKP, Brigadir J saat itu melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sementara Barada E membalas tembakan Brigadir J sebanyak 5 kali. Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, Barada E membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali. Jelas Ramadan. Yang keempat, Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tidak ada di lokasi. Masih juga kata Ramadan, Irjen Verdi Sambo tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Saat kejadian, Kadif Propam Polri itu sedang melakukan tes PCR COVID-19. Dia juga menambahkan, Irjen Verdi mengetahui adanya peristiwa itu setelah ditelepon oleh istrinya yang histeris. Irjen Verdi pun langsung bertolak menuju kediamannya. Kadif Propam pulang ke rumah karena dihubungi istri yang histeris. Kadif Propam sampai di rumah dan mendapati Brigadir J sudah meninggal dunia. Irjen Verdi Sambo kemudian langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan hingga akhirnya dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.